Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fadil Haikal. Saya dari mahasiswa Universitas Terbuka atau UT jurusan Prodi Hukum. Video ini dibuat untuk tugas bahasa Indonesia tentang pandemi COVID-19. Tema atau judul video yang saya akan bahas kali ini adalah apa saja dampak pandemi COVID-19 pada sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, sebelumnya saya mau disclaimer dulu ya. Video ini dibuat dalam bentuk foto atau gambar ilustrasi. Nah, jadi foto atau gambar dalam video ini bukan muka saya ya. Ini cuman ilustrasi gambar aja. Nah, langsung aja. Yuk kita simak pembahasan videonya berikut ini. Indonesia mengonfirmasi kasus pertama infeksi virus COVID-19 atau Corona pada awal Maret 2020. Sejak itu, berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintahan untuk meredam dampak dari pandemi COVID-19 di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan. Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus COVID-19 ini. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Laporan Badan Pusat Statistik BPS Agustus ini menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2020 minus 5,32%. Sebelumnya, pada kuartal 1 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97%, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,2% pada periode yang sama, yaitu pada tahun 2019 lalu. Kinerja ekonomi yang lemah ini turut berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Semeru Research Institute, lembaga independen yang melakukan penelitian dan kajian publik pada Agustus 2020, merilis catatan kebijakan mereka yang berjudul Mengantisipasi Potensi Dampak Krisis Akibat Pandemi COVID-19 terhadap Sektor Ketenagakerjaan. Dalam catatan itu, tim riset Semeru menggarisbawahi setidaknya ada dua implikasi krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada sektor ketenagakerjaan. Pertama, peningkatan jumlah pengangguran, dan kedua, perubahan landscape pasar tenaga kerja pasca krisis. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekankan kerugian. Akibatnya, banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan atau PHK. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenker per 7 April 2020, akibat pandemi COVID-19, tercatat sebanyak 39.977 perusahaan di sektor formal yang memilih merumahkan dan melakukan PHK terhadap pekerjanya. Total ada 1.010.579 orang pekerja yang terkena dampak ini. Tim riset Semeru menyebutkan setidaknya ada 4 poin utama yang akan mendorong terjadinya perubahan landscape pasar tenaga kerja pasca krisis ekonomi dan pandemi COVID-19. Pertama, tingkat penyerapan tenaga kerja tidak akan sebesar jumlah tenaga kerja yang terkena PHK. Selisih tenaga kerja yang tidak terserap ini kemudian akan masuk ke dalam kelompok pengangguran. Kedua, perusahaan hanya akan merekrut tenaga kerja yang memiliki produktivitas tinggi atau mampu mengerjakan beberapa tugas sekaligus atau disebut multitasking. Sebagai contoh, usaha perhotelan hanya akan merekrut tenaga kerja yang memiliki kemampuan manajerial dan juga bisa melayani tamu di bagian restoran. Ketiga, lapangan usaha yang akan berkembang pasca pandemi COVID-19 adalah usaha yang berhubungan dengan teknologi. Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah juga tenaga kerja yang memiliki kemampuan di bidang teknologi. Hal ini terbukti dengan terjadinya pergeseran pola kerja selama pandemi. Keempat, sistem alih daya atau outsourcing dan pekerja kontrak akan lebih diminati oleh pelaku usaha. Sebab keduanya memberikan fleksibilitas tinggi kepada perusahaan dalam hubungannya dengan tenaga kerja. Berikut ini beberapa cara supaya kamu siap menghadapi PHK di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, menabung. Salah satu cara yang harus kamu lakukan untuk menghadapi kemungkinan PHK karena pandemi COVID-19 adalah dengan cara menabung uang sebanyak-banyaknya. Pastikan kamu mempersiapkan tabungan darurat untuk menghadapi kejadian di luar dugaan nantinya, seperti misalnya PHK yang sedang dialami. Walaupun hanya memiliki tabungan darurat yang sedikit, hal tersebut akan membantu kamu mengatasi beberapa ketidakpastian yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi, ada baiknya kamu mulai memikirkan menabung dari sekarang, terlepas nantinya terjadi PHK ataupun tidak sama sekali. 2. Periksa kontrak kerja Anda.
Hal selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah dengan memeriksa kontrak kerja kamu dengan perusahaan terkait. Beberapa perusahaan biasanya memperhatikan kebijakan pesangon ketika karyawan diberhentikan supaya dapat membantu kebutuhan dari karyawan tersebut. Perhatikan secara detail kompensasi apa saja yang akan diberikan perusahaan ketika terjadi PHK karena pandemi COVID-19. 3. Kurangi pengeluaran. Untuk mempersiapkan diri jika terjadi PHK karena pandemi COVID-19, kamu harus mulai menghemat pengeluaran terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kamu misalnya bisa mencari tempat tinggal dengan sewa rumah yang lebih murah apabila sewa rumah kamu akan habis dalam waktu dekat. Selain itu, sebisa mungkin kurangi pengeluaran dari makan, rumah, dan transportasi. Dengan hal tersebut, kamu masih bisa mempunyai pegangan untuk beberapa bulan ke depan sampai pandemi COVID-19 ini teratasi. 4. Mulai cari pekerjaan online. Dengan adanya physical distancing, dalam mencegah penyebaran COVID-19 saat ini, salah satu cara terbaik adalah dengan mencari pekerjaan online yang bisa dilakukan dari rumah. Kamu bisa menjadi seorang freelancer untuk sekedar menambah uang demi kebutuhan sehari-hari. Ya, itulah beberapa pembahasan yang bisa saya sampaikan terkait pandemi COVID-19 ini. Semoga pandemi COVID-19 di seluruh dunia ataupun di Indonesia bisa cepat teratasi ya, dan bisa menuju dunia yang lebih baik lagi, lebih aman, lebih damai, dan lebih sejahtera lagi. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy nice day.